Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita itu banyak bertemu dan berjumpa dengan banyak orang dengan berbagai macam karakter. Dari sekian banyak orang yang kita temui setiap harinya, tentu ada beberapa orang yang senang sekali mengulik, senang sekali mencolek kehidupan kita, atau bahkan mungkin dia mencari tahu gitu sedetil mungkin tentang kehidupan pribadi kita. Dan bisa jadi dengan ketika mereka sudah tahu tentang kehidupan pribadi kita, biasanya terlontarlah kata-kata yang nyinyir, yang julid, yang tentunya itu bisa menyakiti perasaan kita. Dan aku mengalami fase itu, teman-teman. Nah, namun hal itu nggak perlu kita terlalu pikirkan gitu. Ya mungkin sepintas, oke lah, beberapa hari atau beberapa minggu kita masih mikir, kenapa sih orang ini tuh bisa julid banget sama kehidupan kita, dia itu mengorek kehidupan pribadi kita. Padahal secara kalau kita flashback, kalau kita mungkin renungi, gak ada deh sangkut pautnya kehidupan pribadi kita, entah itu bersangkutan terhadap masalah pribadi dengan dia ataupun berkaitan dengan masalah kerjaan sebenarnya. Karena pada dasarnya orang yang suka nyinyir, orang yang iri hati ataupun julid itu terhadap kehidupan kita, biasanya dia itu sedikit banyak membandingkan gitu kekurangan dan kelebihan dia yang dia miliki dengan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki gitu. Jadi mungkin saja dia itu mencoba untuk membuat kita tuh down gitu. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu? Oke teman-teman, aku mau share nih, setidaknya itu ada 5 cara elegan untuk menyikapi orang yang suka nyinyir atau yang suka julid terhadap kehidupan pribadi kita. Apa saja sih ya caranya? Dan aku pun ini juga menjadi refleksi buat aku nih, ketika aku nanti bertemu dan berjumpa dengan orang-orang tipe seperti itu. Nah, cara yang pertama yaitu bagaimana kita harus menghadapi orang itu. Pertama, ketika kita mendapati atau kita mendapatkan omongan nyinyir atau julid lah dari orang tersebut, gak perlu dimasukin ke dalam hati, atau kita gak langsung harus baper gitu dengan ucapan mereka. Jika orang lain itu nyinyir terhadap kita, dia usahakan kita tuh gak langsung baper gitu, langsung dimasukin ke hati, aduh aku kecewa nih, aku sakit hati dengan omongan dia gitu. Karena kalau misalkan langsung dimasukin ke dalam hati, atau kita langsung baper, itu akan membuat suasana hati kita atau mood kita itu rusak gitu. Mungkin sehari itu kita tuh akan berimbas gitu, maksudnya mood kita rusak, aktivitas kita juga nggak bisa maksimal gitu kan. Dan biasanya kalau udah mood rusak, otomatis tidak hanya kerjaan, biasanya orang-orang di sekitar kita juga menjadi imbasnya gitu, karena mood kita itu rusak, karena kita sakit hati dengan nyinyiran mereka, dengan kata-kata mereka gitu. Nah, harusnya bagaimana nih? Nah, tentu yang harus kita lakukan ketika kita mendapati atau kita mendengar nih omongan si A nyinyir terhadap kehidupan pribadi kita, atau dia ngulik-ngulik tentang privacy kita, justru kita jadikan itu sebagai cambuk gitu, atau lecutan semangat agar kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Atau mungkin bisa jadi kita juga ya jadi bahan refleksi diri. Oh, berarti dia itu mengomentari saya dari pertama dari kepribadian saya, dari misalkan cara saya bercanda, atau mungkin cara saya menjelaskan sesuatu. Oh ya udah, oke, makasih gitu kan, sudah sedetil itu gitu menilai pribadi aku gitu. Tapi walaupun mungkin awal-awal ya sakit hati, aku pun ngalamin itu, dan aku sedang mengalami hal itu gitu. Orang sampai mencari dan menyebarkan tentang masalah privasi ataupun lain sebagainya. Kalau aku merenung, aku nggak pernah ngerugiin dia gitu. Aku nggak pernah mencolek kehidupan pribadi dia. Tapi ya oke, mungkin dia sedang membandingkan kehidupan pribadi aku dengan kehidupan pribadi dia sendiri gitu. Nggak jadi masalah. Tapi buat aku ini menjadi cambuk yang benar-benar keras, bahwa aku itu harus merefleksi, harus introspeksi diri nih gitu. Apa yang harus saya perbaiki gitu dari pribadi saya. Kalau misalkan nggak bisa sekaligus ya, kalau yang namanya introspeksi diri atau kita merefleksi diri kita step by step lah setidaknya. Tapi kita berterima kasih loh kepada orang yang nyinyir ataupun julid terhadap diri kita. Nah, cara yang kedua itu jangan terbawa emosi. Jadi jangan ketika kita mendapatkan omongan seperti itu, kita langsung menangkapnya serius gitu. Apalagi sampai terbawa emosi ketika mereka melontarkan nyinyiran kepada kita secara langsung, misalkan mau itu langsung ataupun mungkin
lewat orang lain ya, maksudnya orang lain menyampaikan ke kita nih bahwa si A tuh ngomongin gini gitu. Karena jika kita terbawa emosi, berarti misi mereka itu untuk menjatuhkan kita itu berhasil, teman-teman, gitu. Artinya kita juga harus belajar untuk memanage emosi ketika kita mendapati ucapan-ucapan yang seperti itu, gitu. Nah, justru hal itu tuh akan membuat kita di mata mereka itu, nih orang cepet down nih, berarti kalau kayak gitu, kalau misalkan dijulidin berarti dia, berarti pribadi dia itu memang ketika dapat omongan-omongan yang nggak enak berarti langsung down nih, gitu kan, nggak punya kepribadian yang kuat, nggak punya percaya diri yang kuat, gitu. Jadi ya biarkan saja mereka mau nyinyir itu, karena jika kita membiarkan dengan bisa dikatakan mungkin mau mereka ngomong berbusa-busa, mau mereka terus-terusan nyinyir, toh pada endingnya mereka akan capek sendiri ketika kita tidak langsung merespon, atau ketika kita tidak merespon gitu, ketika kita tidak bereaksi lah istilahnya gitu. Dan itu yang sedang aku lakukan. Aku tidak mau membalas dengan emosi, apalagi langsung melabrak orang ini gitu. Kenapa sih kamu? Enggak, enggak banget gitu kan. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang bisa dikatakan dewasa gitu. Karena hukum alam itu tetap berjalan ya teman-teman. Apa yang mereka tanam, itu pun yang akan mereka panen nanti, akan mereka tuai nanti. Jadi semakin banyak mereka nyinyir, mereka pun akan mengalami posisi kita. Gimana sih rasanya dinyinyirin orang lain? Bagaimana sih dijulidin orang lain gitu kan? Pasti itu akan terjadi. Jadi biarkan saja hukum alam atau mungkin Tuhan yang membalasnya gitu. Toh ketika dia dia membicarakan kita, secara otomatis dia itu sedang bersedekah amalan dia gitu kan. Justru kita yang sedang, dosa-dosa kita yang sedang sedikit demi sedikit gitu diambil oleh dia sendiri. Jadi kita ambil positifnya saja. Nah, cara yang ketiga itu ubah rasa benci dengan menunjukkan prestasi. Mungkin sebagai manusia hal lumrah ya, jika kita tuh merasa gerah, kita tuh merasa kesel banget nih, aku tuh benci banget nih sama orang ini. Kita tak tahu nih orang yang julidnya si A misalkan. Wajar sih, lumrah. Ya kalau misalkan emosi sesaat wajar juga, manusiawi gitu kan. Aku pun ngerasain itu. Benci mungkin iya gitu kan, tapi aku mencoba untuk mengelola kebencian itu dengan bagaimana sih saya harus mengukir prestasi, bagaimana aku ini menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Kita tunjukkan ke mereka yang suka nyinyir ke kita gitu. Tapi kita coba untuk meminimalisir agar hati kita itu tidak dipenuhi dengan rasa benci. Jadi ubahlah rasa benci kita terhadap mereka atau terhadap dia itu dengan kita menunjukkan prestasi gitu kepada mereka. Tunjukkanlah bahwa nyinyiran itu dalam bentuk apapun itu tidak akan menggoyahkan sedikit pun, menggoyahkan kita untuk berprestasi, sedikit pun menggoyahkan kepribadian kita, ataupun bisa dikatakan kepribadian kita tetap aja gitu, nggak ngepek sama sekali gitu. Mau kita itu merasa, kita pasti kalau aku pribadi yang sekarang aku alami, memang aku juga agak tersentil dia banyak ngoceh segala macam, tapi ya is oke lah, nggak apa-apa. Itu aku coba untuk dijadikan sebagai tadi, belajar untuk tidak membenci orang lain ketika dia memang nyinyir terhadap diri kita sendiri. Walaupun mungkin agak sulit ya, tapi belajar teman-teman, insya Allah pasti bisa. Dan aku pun sedang belajar untuk tidak menanamkan rasa benci terhadap orang yang menjulidi ataupun orang yang nyinyir terhadap kehidupan aku. Nah, cara yang keempat yaitu teruslah berpikir positif atau positif vibes ya. Meskipun mungkin mereka kerap kali nyinyir nih kepada kita, sama kita nih gitu, namun kita itu tetap harus bisa berpikir positif dan tetap bersikap baik nih terhadap mereka gitu. Karena kita mikirnya kita tuh makhluk sosial. Tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat nanti kita membutuhkan bantuan mereka, atau sebaliknya mereka membutuhkan juga bantuan kita. Jadi ya kita coba untuk terus mempererat gitu tali silaturahmi dan mencoba untuk berpositif thinking. Oh mungkin karena dia itu nyinyir sama kita, dia itu coba untuk nyolek-nyolek kepribadian kita, mungkin saking mereka tuh perhatian sama kita gitu, kita tuh harusnya berterima kasih ke mereka. Mereka itu kan orang faktor eksternal yang
apa ya, penilai yang ulung gitu kan. Mereka itu menilai secara eksternalnya kita. Penilaian baik buruknya kita itu bukan diri kita sendiri ya teman-teman, justru orang lain gitu. Orang lain tuh bisa melihat diri kita itu baik, buruk, atau enggak gitu. Jadi harusnya kita berterima kasih mereka sudah mengoreksi kita, tanpa kita harus pusing mengkoreksi diri kita sendiri. Tinggal kita, oh ya udah, dia ngomongin ini, oh ya udah, yang harus aku perbaiki ini loh gitu. Makasih ya udah mengoreksi aku secara tidak langsung gitu. Dan cara yang kelima yaitu balas dengan kebaikan gitu. Tadi yang udah aku bahas bahwa ubah rasa benci menjadi sebuah prestasi yang kita tunjukkan kepada mereka. Dan yang sekarang yang kelima adalah balas mereka dengan kebaikan. Meskipun mereka sering melontarkan kata-kata nyinyir kepada kita nggak boleh ngebalasnya teman-teman dengan nyinyiran lagi, melainkan kita membalas mereka dengan berbuat baik terhadap mereka. Mungkin suatu saat mereka juga butuh kita, mereka juga di fase kesusahan gitu kan. Ya udah gitu, yang lalu biarkan berlalu. Kita kan makhluk sosial, kita saling membantu. Kalau kita mampu, ya sudah, kita bantu mereka gitu. Mungkin dengan kita berbuat baik dengan orang yang suka nyinyir, yang suka julid, mungkin itu akan membuat mereka itu malu dan membuat mereka itu sadar bahwa melontarkan perkataan nyinyir merupakan hal yang tidak baik. Dan oh iya ya, ternyata memang pertama orang ini tuh memang mempunyai kepribadian kuat. Ternyata orang yang aku nyinyirin ini selama ini justru orangnya tuh berbanding 180 derajat. Ternyata orang itu baik gitu. Walaupun aku udah nyinyirin dia tetap baik sama aku. Mungkin aja dengan kita berbuat baik, dia bisa menyerahkan dia gitu. Tidak hanya nyinyir sama kehidupan kita ya teman-teman, mungkin dia punya kebiasaan nyinyir terhadap kehidupan orang lain juga. Orang selain kita maksudnya gitu. Ya, apa yang aku sampaikan ini atau mungkin cara-cara ini setidaknya sudah tidak semuanya aku terapkan juga. Maksudnya tidak belum seutuhnya aku terapkan gitu, karena aku pun tetap punya step by step gitu kan. Wajarlah, manusiawi, aku nggak sempurna teman-teman, tapi setidaknya apa yang aku sampaikan yang sekarang itu mungkin bisa berbagi. Aku coba untuk berbagi ke teman-teman. Kita bareng-bareng bisa merefleksi diri kita sendiri. Kita bareng-bareng bisa mengintrospeksi diri kita sendiri bahwa kita itu nggak boleh nih memendam rasa benci, nggak boleh nih kita membalas keburukan dengan keburukan lagi gitu. Walaupun mungkin menyakitkan ya teman-teman, itu wajar dan manusiawi sekali gitu dalam sebuah kehidupan. Apalagi kita makhluk sosial, apalagi mungkin aku terikat dengan pekerjaan dinas aku, pasti ada saja orang yang seperti itu. Tapi kita coba untuk menyikapinya dengan baik gitu. Biar itu membuat mereka itu berhenti. Dengan kita feedback kita itu justru bersikap dan berbuat baik terhadap mereka itu kita berharap dan kita coba untuk mendoakan agar mereka itu cepat sadar gitu. Dan beralihlah kepada, atau mereka itu sadar lalu mau introspeksi menjadi orang-orang yang lebih baik gitu. Oke teman-teman, mungkin itu seliput tentang 5 cara elegan menghadapi orang yang suka nyinyir terhadap kehidupan pribadi kita. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan itu pun menjadi refleksi buat diri aku sendiri, dan semoga itu pun menginspirasi untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.